Saat Teduh Antioquia hari ini, Tuhan membentuk hidup Anda. Bacaan hari ini diambil dari Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita tahu bahwa Allah berdaulat penuh atas hidup kita. Jika saat ini kita menjadi orang Kristen yang telah diselamatkan dalam Kristus, itu bukanlah kebetulan, tetapi karena Allah yang telah memilih kita. Bahkan saat kita belum berbuat apa-apa, Allah sudah memilih kita oleh karena kasih karunia-Nya. Ya, semua itu dilakukan Allah karena Allah mengenal kita sebelum dunia diciptakan. Allah juga menentukan kita untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Pada mulanya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dengan tujuan untuk menguasai bumi. Namun kenyataannya manusia gagal melakukan tugas tersebut karena dosa. Akhirnya gambar dan rupa Allah itu dipulihkan melalui Kristus sebagai gambar dan rupa Allah yang sejati, yang dapat menaklukkan bumi seperti apa yang diperintahkan Tuhan kepada manusia pertama. Kita dipilih dan ditentukan untuk menjadi seperti Kristus. Lalu, bagaimana supaya kita dapat menjadi serupa dengan gambaran anaknya? Menjadi serupa dengan gambaran Kristus bukan berarti kita memiliki status yang sama seperti Kristus. Tetapi Allah mau supaya kita mengikuti teladan Kristus selama berada di dunia ini. Artinya kita mau menderita bersama dengan Dia sebagaimana kerinduan Rasul Paulus, yakni hidup bagi Tuhan. Dia berkata, "Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya." Jadi, yang penting bagi kita adalah hidup menurut Roh dan mau menderita bersama Kristus. Dengan demikian, kita akan memiliki gambar dan rupa Allah dalam keadaan seperti semula. Sehingga kita akan bersama-sama dengan Kristus menaklukkan bumi ini dalam pemerintahan Kristus nanti. Inilah kehendak Allah dalam hidup orang percaya. Kita bersyukur memiliki Kristus yang sudah berhasil memulihkan gambar dan rupa Allah yang sudah rusak ini kembali kepada aslinya. Kita yang telah menjadi pengikutnya akan ikut bersama-sama Dia dan mengalami pemulihan secara penuh seperti Dia. Karena kita sudah mengenakan manusia baru dan akan terus-menerus diperbaharui sampai sempurna. Coba kita renungkan, bagaimana respons kita terhadap penderitaan selama kita mengikut Kristus? Apakah kita mau menghadapi penderitaan yang sekarang terjadi dalam kehidupan ini? Atau kita berusaha menghindar dari penderitaan? Ingatlah, penderitaan di dalam Kristus adalah pembentukan kita untuk menjadi serupa dengannya. Ketika kita hidup menurut Roh, maka kita dapat menerima penderitaan apapun di dalam Kristus. Karena itu pula yang akan menentukan bagian warisan yang mulia di dalam kerajaan Kristus nanti. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia-Mu, sehingga kami menjadi umat pilihan-Mu. Kami bersyukur atas semuanya itu. Ajar kami supaya kami mau dibentuk menjadi serupa dengan Kristus, sehingga kami juga dapat mengambil bagian dalam warisan bersama Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian Saat Teduh Antioquia hari ini. Tuhan Yesus memberkati.